atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu. Dalam bahasa Indonesia, fiil bisa kita samakan dengan kata kerja. Nah, fiil itu dibagi menjadi 3 berdasarkan waktunya, yaitu yang pertama, fiil madi untuk menunjukkan pekerjaan yang sudah terjadi atau waktu lampau. Yang kedua, fiil mudhari untuk menunjukkan pekerjaan yang sedang terjadi atau akan terjadi. Dan yang terakhir, fiil amar untuk menunjukkan perintah. Ketiga jenis fiil ini wajib dipahami agar kita tidak salah dalam menentukan makna sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Ada juga ciri-ciri fiil. Yang pertama, kemasukan od. Yang kedua, kemasukan sin atau saufa. Yang ketiga, kemasukan ta sakinah. Dan yang keempat, diawali oleh salah satu huruf 4, yaitu alif, nun, ya, dan ta untuk fiil mudhari. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu fiil madi. Fiil madi adalah kata kerja yang menunjukkan arti suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Sini ada tanda-tanda fiil madi. Yang pertama, menunjukkan waktu lampau. Yang kedua, umumnya berharokat fathah di akhir. Dan yang ketiga, bisa didahului kata qad. Contohnya yaitu fataha artinya telah membuka, jalasa artinya telah duduk, nasoro artinya telah menolong, dan doroba artinya telah memukul. Sekarang kita lihat contoh fiil madi dalam kalimat. Fataha at-talibul kitaba, yang artinya murid itu telah membuka buku. Jalasa Muhammadun fil fasli, artinya laki-laki itu telah duduk di kelas. Nasorollahul mu'minin, artinya Allah telah menolong orang-orang beriman. Dan yang terakhir, dorobal waladul kurota, artinya anak itu telah memukul bola. Dari contoh tersebut, bisa kita lihat bahwa pekerjaan sudah dilakukan, sehingga menggunakan fiil madi. Nah, selanjutnya adalah fiil mudhari. Fiil mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi sekarang atau yang akan terjadi di masa depan. Ciri-ciri fiil mudhari itu diawali oleh salah satu huruf mudhari, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Yang kedua, menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Contoh fiil mudhari. Yazlisu artinya sedang atau akan duduk. Yang suruh artinya sedang atau akan menolong. Yadribu artinya sedang atau akan memukul. Dan yang terakhir, yaftahu artinya sedang atau akan membuka. Berikut contoh dalam kalimatnya. Yajlisu at-talibu fil fasli, yang artinya murid itu sedang atau akan duduk di kelas. Yang surullahul mu'minin, yang artinya Allah sedang atau akan menolong orang-orang beriman. Yadribul waladul kurota, yang artinya anak itu sedang atau akan memukul bola. Dan yang terakhir, yaftahu ar-rajulul baba, artinya laki-laki itu sedang atau akan membuka pintu. Dari contoh tersebut terlihat bahwa pekerjaan belum selesai atau masih berlangsung, sehingga menggunakan fiil mudhari. Pembahasan yang terakhir yaitu fiil amar.
dan ta. Dan yang ketiga, umumnya berakhiran sukun. Contoh fi'il amar adalah ijlis, artinya duduklah. Unsur, artinya tolonglah. Idrib, artinya pukullah. Dan yang terakhir, iftah, artinya bukalah. Ada juga contoh dalam kalimatnya. Ijlis fil fasli, yang artinya duduklah di kelas. Unsur sodiqoka, artinya tolonglah temanmu. Idrib al-kurota, artinya pukullah bola. Dan yang terakhir, iftah al-baba, artinya bukalah pintu. Nah, fi'il amar biasanya digunakan dengan nada tegas karena berisi perintah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada video ini, mari kita simpulkan kembali materi yang sudah kita pelajari bersama. Pada video ini, kita telah membahas tentang fi'il dalam bahasa Arab. Fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Oleh karena itu, fi'il menjadi bagian yang sangat penting dalam memahami kalimat bahasa Arab, karena hampir setiap kalimat pasti mengandung fi'il. Selanjutnya, kita juga telah mempelajari bahwa fi'il dibagi menjadi 3 berdasarkan waktu terjadinya, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Fi'il madi digunakan untuk menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang telah terjadi pada waktu lampau. Biasanya, fi'il ini ditandai dengan harokat fathah di akhir kata dan digunakan ketika suatu pekerjaan sudah selesai dilakukan. Kemudian, fi'il mudhari digunakan untuk menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung atau yang akan terjadi. Fi'il ini memiliki ciri khas, yaitu diawali dengan huruf mudhari, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Dengan memahami ciri ini, kita dapat lebih mudah mengenali fi'il mudhari dalam sebuah kalimat. Sedangkan fi'il amar digunakan untuk menyatakan perintah. Fi'il amar biasanya diucapkan dengan nada tegas karena berisi instruksi atau suruhan untuk melakukan suatu pekerjaan. Dengan memahami ketiga macam fi'il tersebut, diharapkan teman-teman tidak hanya mampu mengenali bentuk fi'il, tetapi juga mampu memahami makna kalimat bahasa Arab secara lebih tepat dan benar. Pembelajaran fi'il ini merupakan dasar yang sangat penting sebelum mempelajari materi bahasa Arab yang lebih lanjut, seperti perubahan kata kerja, susunan kalimat, maupun pemahaman teks berbahasa Arab. Akhir kata, semoga pembahasan dalam video ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang bahasa Arab, khususnya dalam mengenal dan menggunakan fi'il dengan baik dan benar. Teruslah berlatih membaca dan memahami bahasa Arab, karena kemampuan tersebut akan semakin meningkat jika sering digunakan dan dipelajari secara konsisten. Terima kasih atas perhatian teman-teman selama menyimak video pembelajaran ini. Mohon maaf dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.